Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel aku ya. Masih di Jepang, bagian pedesaan. Nih jadi di video kali ini aku bakal review tempat tinggalku ya. Di daerah Ehime, Misaki. Masih di pertanian jeruk. Ini di depan ada tanaman jeruk ya. Ini udah pada matang sih jeruknya, tapi belum tahu mau dipanen kapan. Ini sebelum review aku mau ke toko dulu yang mau beli makanan, karena hari ini kebetulan lagi libur, terus hawanya udah dingin banget dan hari ini juga hujan. Sebenarnya dari pagi itu udah turun salju ya teman-teman, tapi masih kayak butiran-butiran es gitu, dan langsung cair esnya. Jadi turun perdana tapi belum tebel banget. Dan kalau di daerah sini, di daerah Ehime, karena posisinya kalau di peta itu di bagian bawah, itu memang jarang ada hujan salju ya untuk daerah bawah. Adapun itu kayak badai-badai ya, karena ada badai salju kayak gitu. Tapi nggak tahu juga kan, namanya cuaca. Dan ternyata warungnya tutup nih teman-teman. Kita balik ke rumah aja deh. Untung kemarin udah sempet beli ya di Lawson. Jadi di video kali ini aku bakal review ya. Sebenarnya mau jalan-jalan lagi, tapi karena ini cuacanya kayak gini, nggak mendukung banget buat belusukan lagi. Mumpung libur ya, ini liburan musim dingin, ada seminggu lebih. Ini juga hujan lagi nih. Pokoknya aku bakal review tempat tinggalku yang sekarang ya. Jadi ini di depan ada 2 lantai rumah ya, ini teman-teman, rumah yang disewakan. Ini lantai 2. Kebetulan aku tinggal di lantai 2-nya. Kira-kira fasilitasnya apa aja? Ya, ikuti terus sampai selesai. Ada Mas Dedi nih. Ini kebiasaan nih Mas Dedi mau ngerokok udah dulu. Jadi karena kita nggak boleh ngerokok di dalam ruangan ya, di dalam rumah kayak gini. Biasanya anak kata-kata aneh. Kademen ya. Panjang liburnya.
seperti ini ya teman-teman, tampilan dari luarnya. Padat sih di sini rumahnya tuh. Nanti aku bakal ajak kalian masuk ke dalam. Mas Dedi. Ini ciri khasnya rumah di Jepang itu kayak gini nih. Jadi masuk ada kayak space buat naruh sendal ya. Jadi nggak ada sendal di luar rumah ya teman-teman. Ini masuk ke dalam. Ada lemari. Ini lemarinya buat nyimpen ini sih, sendal sepatu kita di sini. Terus sendal yang buat di dalam ruangan juga dibedain ya teman-teman, ada sendiri. Ini kayak gini. Kita langsung review dapurnya aja ya. Ntar aku nyalain dulu. Ini dapurnya seperti ini ya teman-teman. Ada TV juga di sini buat nonton acara TV Jepang ya, tapi kita jarang pakai karena udah ada wifi, jadi kita cenderung apa ya, mainan HP lah, lihat-lihat YouTube gitu. Terus juga program-program TV di Jepang itu kurang menarik ya teman-teman, jadi bikin bosen lah. TV. Terus di sini ada rice cooker juga, kita dapat disediain sama perusahaan. Ini buat manasin roti ya, roti bakar itu, bikin roti bakar. Terus ada AC. Ini bisa buat 2 settingan ya teman-teman. Ini sekarang karena lagi musim dingin, masuk musim dingin itu bisa disetting anget ya. Tapi besok kalau pas musim panas bisa disetting dingin. Ini ada penghangat makanan. Terus ada kulkas juga. Ini kulkasnya lumayan kecil ya, kalau jadi ya sebisa mungkin, karena di sini ada 4 orang, dibagi-bagilah 4 orang. Ini kita belum belanja lagi ya. Oke, ini dapurnya seperti ini, kitchen setnya seperti ini, udah modern lah ya. Ini kalau di Indonesia udah mewah banget nih. Ini ada blower buat
nyedot udara ya pas kita lagi masak, jadi baunya nggak masuk ke ruangan ya, jadi aman. Ini bosnya baik banget, kita dikasih tempat bagus seperti ini. Dan kalau menurutku sih selama kerja nomaden ya di Jepang, maksudnya kerja yang keliling-keliling seluruh Jepang itu, ini tempat tinggal yang menurutku paling nyaman ya teman-teman. Ini luas banget dan bersih, makanya kita bakal benar-benar ngerawat tempat ini selama kita tinggal di sini ya. Oh iya, perabotannya nih. Ini kompornya kompor gas, pakai kompor gas. Ini perabotan juga disediain sih. Ada teflon, panci. Ini paling buat masak mie lah ya. Ujung-ujungnya itu kalau lagi malas masak juga paling bikin mie. Terus ini kayak gelas, piring, cawan, lengkap juga. Tapi kita jarang pakai sih, karena kita udah punya sendiri. Tapi sewaktu-waktu kepake juga. Ini peralatan, pisau, lengkap ya. Ini buat manasin air ya, buat ngopi, teh. Jadi di tempat kerjaku yang sekarang, untuk tim cowoknya di sini ada 4 orang ya teman-teman. Satu ya orang Jepang, terus yang ketiga termasuk. Jadi di tempat kerjaku yang sekarang di daerah Ehime, di pertanian jeruk ya, ada 4 orang tim cowok ya teman-teman. 1 orang Jepang, terus 3-nya orang Indonesia termasuk aku. Dan kami berempat itu tinggal di sini karena memang di rumah ini ada 4 kamar 2 lantai. Jadi 1 kamar ada di lantai bawah, kemudian 3 kamar di lantai atas. Nanti aku bakal ajak kalian room tour juga ya ke kamarku, terus kamarnya Mas Dedi sama Mas Bagus. Ini kebetulan si Mas Bagusnya lagi jalan-jalan ke kota. Aku mau tunjukin ke kalian ya kenapa Jepang itu jadi salah satu negara terbersih di dunia. Itu karena orang-orang Jepang itu sangat disiplin sekali dalam pembuangan sampah ya. Dan kalau di Jepang, mungkin teman-teman udah tahu, sampah di Jepang itu dibagi-bagi, dipilah-pilah ya, dari sampah botol, sampah kaleng, sampah plastik, dan sampah makanan itu benar-benar dipisah, nggak dicampur. Dan udah ada jadwal pembuangannya masing-masing. Ini aku kasih lihat contoh ya jadwal pembuangan sampah di daerahku.
pemerintah desa ya udah bikin kayak kalender seperti ini teman-teman, jadwal pembuangan sampah. Ini aku garis besarnya aja ya. Ini jadi udah ditandain seperti ini. Dalam 1 minggu ya. Ini untuk sampah makanan, terus ini pura sampah plastik, terus ini bing botol kaca ya, terus ini kaleng, ini untuk PET, itu PET atau botol plastik ya, yang sering kita buang aja. Kalau yang lain-lain sih memang jarang ya. Ini jadi dalam 1 minggu untuk sampah makanan ini ada dalam seminggu ada 2 kali pembuangan ya teman-teman. Kalau di daerahku ini hari Selasa sama hari Jumat, karena sampah makanan yang paling banyak ya, kadang baru kisaran 2 hari udah penuh. Jadi makanya dalam seminggu ada 2 kali pembuangan ya. Kemudian untuk jadwal-jadwal yang lain ini udah ada sendiri, kayak botol plastik, botol kaca, sama kaleng, dan itu harus benar-benar dipisah. Jadi misalkan pas jadwal pembuangan sampah makanan itu kok kita buang sampah botol atau sampah kaleng, itu bakalan nggak diangkut sama petugas kebersihannya. Nanti di plastiknya itu bakalan ditempelin stiker, kemudian taruh di luar tempat penampungan ya. Mungkin teman-teman lihat di videoku yang sebelumnya yang besi-besi kayak gitu, itu bakalan ditaruh, nggak bakalan diambil. Dan itu nanti petugas kebersihannya bakal lapor ke kayak desa gitu ya teman-teman. Nanti dikakunin atau dicek siapa yang buang sampah yang nggak sesuai jadwal, seperti itu. Jadi benar-benar disiplin sekali masalah sampah di Jepang ya. Mungkin suatu saat bisa ditiru di Indonesia ya. Ya sebenarnya kalau menurutku sih itu harus kesadaran dari masing-masing ya. Jangan mengandalkan pemerintah juga. Kita mulai dari diri sendiri dulu aja. Mungkin kayak gitu. Terus juga untuk masalah air bersih kita nggak usah khawatir ya. Jadi air di Jepang itu bisa langsung diminum langsung ya teman-teman, nggak perlu dimasak, jadi bisa langsung diminum. Mantap. Ini kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi tempat sampahnya pun dibedakan. Kalau ini buat sampah makanan, kemudian ini botol sama kaleng ya. Oke, kita lanjut lagi ke
ke lantai atas ya, tapi sebelumnya kita ke review toilet dulu sama kamar mandi. Ada mesin cuci di sini, terus wastafel buat nyuci muka, sikat gigi di sini ya teman-teman. Ini buat mandi. Ini lampunya kurang terang sih, udah mau mati kayaknya lampunya ini. Ada showernya juga, terus ini buat bathtubnya buat berendam ya teman-teman. Mantap pokoknya, ini kayak lagi nginep di hotel aja kita. Dan memang rata-rata rumah Jepang atau apartemen di Jepang itu seperti ini ya. Oke, kita cek di toiletnya. Ini udah mewah banget nih, toilet duduk. Di lantai 2 juga ada sih sama. Kita naik ke atas ya. Ini view pemandangan di lantai 2 ya teman-teman. Emang padat banget di sini. Nah, di atas bukit ini ada tanaman jeruk sih, masih aktif. Ini di depan rumah kosong juga, karena di sini memang banyak sekali rumah kosong ya teman-teman, nggak kepake gitu. Mungkin juga awalnya rumah ini juga kosong ya, karena mungkin disewakan, akhirnya dikasih ke kita buat tempat tinggal selama kerja di sini. Kamar mandi di atas, di lantai 2. Lengkap sih, bagus. Bersyukur sekali dikasih tempat tinggal seperti ini. Jadi di lantai 2 ada 3 kamar ya teman-teman. 1, 2, 3. Ini kamarku. Dan ini kamarnya luas. Ini kamarku ya. Kalau lihat dekorasinya sih emang dekorasi rumah zaman dulu.
kamarnya ini nggak ada kuncinya, jadi pintunya pintu sliding kayak gini. Cuma digeser-geser aja. Ini lemari pakaian. Ini view-nya juga lumayan bagus nih teman-teman. Ini jadi tadi aku sempat videoin yang pas hujan salju ya. Nanti habis ini aku putarin. Ini makin gede ya teman-teman. Aku dari dalam kamar di lantai 2. Ini butiran-butiran salju ya. Kencang banget. Ini butiran esnya langsung jadi air ya teman-teman. Sama juga ada AC. Ini sekarang di setting hangat ya, karena lagi musim dingin dan memang dingin banget di luar. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ngecek ini ya kamarnya Mas Dedi nih. Ini kurang lebih sama lah ya. Ini alhamdulillah ini dapat kamarnya luas banget. Bisa buat maraton. Ya alhamdulillah kita dapat fasilitas di sini juga lengkap ya teman-teman. Ini ada view keluar juga. Ini lemarinya nih, bajunya Mas Dedi. Mas Dedi udah pengennya tidur aja ya seharian ya. Ini kebetulan karena kita liburnya memang lumayan panjang, liburan musim dingin ya, dan karena kita memang benar-benar ada di pelosok, jadi nggak bisa nggak bisa kemana-mana ya teman-teman. Terus kita kalau mau belanja juga memang ya namanya resiko udah di pedesaan ya teman-teman, susah sekali. Tadi juga beli apa ya, mau beli pacitan ya, malah warungnya tutup. Dan biasanya sih kita ke Lawson ya, naik sepeda. Jadi buat teman-teman nanti yang mau masuk job pertanian, siap-siap tinggal di pelosok Jepang ya, di pedesaan Jepang. Siapin fisik, mental guys, semangat, siapin fisik, mental ya. Bahasa itu penting. Kalau nggak pengen susah sendiri nanti di sini, siapin itu semua. Karena satu, kerja sama orang Jepang tuh beda kerja sama orang Indonesia. Yang kedua, mental, bener-bener mental kita harus digembleng, tahan banting, tahan tekanan. Terus yang ketiga, bahasa. Kalau bahasanya kita pinter, kita
bisa memahami apa yang diperintahkan, insya Allah kerjaan tambah enak. Itu aja. Semangat. Jangan yang penting asal berangkat ya, buat teman-teman ya. Ya. Nanti capek sendiri kalian di sini. Mending tidur aja di rumah. Tidur. Oke teman-teman, jadi kurang lebih kayak gitu ya review singkat kita di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Ikuti terus video-video berikutnya.